Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita mau melakukan sebuah perjalanan. Tapi bukan perjalanan ke tempat yang jauh ya, perjalanannya ke dalam diri kita sendiri. Kita bakal bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya arti jadi orang baik, dan yang lebih penting lagi, apa benar jadi cukup baik itu? Ya, cukup. Ini nih, pertanyaan yang kelihatannya sepele ya kan? Kita nggak mencuri, kita nggak nyakitin orang lain, berarti kita orang baik dong. Nah, dalam penelusuran kita kali ini, kita mau coba tantang asumsi itu. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Dan ini dia, ide utamanya, intisari dari obrolan kita. Kita tuh selalu bisa lebih baik. Maksudnya bukan buat jadi sempurna loh, tapi lebih ke kesadaran kalau, selalu ada ruang buat kita tumbuh, buat jadi lebih baik dari diri kita yang sekarang. Oke, kita mulai perjalanannya ya, dari level yang paling dasar dulu. Jadi gini, setiap sistem karakter atau pandangan moral itu pasti punya fondasi, punya titik startnya. Nah, level pertama ini kita sebut aja standar minimum. Gampangnya, ini tuh kayak batas paling bawah perilaku kita biar nggak dianggap jahat. Fokusnya cuma satu, hal-hal yang jangan kita lakukan. Jadi ini lebih soal larangan, bukan anjuran. Contoh paling gampangnya, aturan jangan membunuh. Jelas banget kan? Ini aturan yang basisnya tindakan. Selama kamu nggak melakukan itu, ya kamu udah lolos standar minimum. Ini emang fondasi, tapi ini baru fondasinya doang, belum gedungnya. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita baru aja bahas langkah 1, si standar dasar tadi, fondasinya. Nanti kita bakal lihat kenapa banyak orang nyangkut di langkah 2, standar kelayakan, sebelum kita akhirnya sampai ke tujuan utama kita. Langkah 3, standar yang lebih tinggi. Tapi sebelum itu, kita cari tahu dulu, apa sih yang bikin kita susah naik kelas? Nah, ini dia nih, jebakannya. Banyak dari kita tuh kejebak di sini. Begitu kita udah ngelewatin standar minimum, kita langsung ngerasa nyaman. Gue udah cukup baik kok. Padahal, zona cukup baik ini bisa jadi super bahaya loh. Disinilah kemajuan kita bisa berhenti total, mentok. Ada 3 musuh utama yang menghalangi kita buat tumbuh. Yang pertama, malas. Lawannya, coba aja ambil inisiatif kecil. Kedua, sikap ngeremehin, yang bikin kita ngerasa udah paling oke. Lawannya, rasa penasaran. Dan yang ketiga, terlalu sibuk ngeluh sampai lupa lihat hal-hal baik. Lawannya, ya rasa syukur yang aktif. Dan dampaknya itu, wah dahsyat banget. Seperti kutipan ini bilang, sikap kayak gini tuh membuat apa yang baik kehilangan kebaikannya. Artinya apa? Kebaikan yang udah kita punya jadi hambar, nggak ada nilainya lagi. Dan yang lebih parah, api semangat kita buat tumbuh bisa padam total. Terus, gimana dong caranya biar api itu nggak padam? Nah, jawabannya ada di puncak perjalanan kita, standar yang lebih tinggi. Dan buat sampai ke sana, kita butuh pergeseran yang fundamental, benar-benar ganti cara pandang. Fokusnya bukan lagi soal apa yang kita lakukan, tapi soal siapa diri kita di dalam hati. Nah, di sini ada sebuah kutipan yang standarnya luar biasa tinggi. Dikatakan di sini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Coba bayangin, ahli Taurat dan orang Farisi itu kan di zaman mereka dianggap paling taat aturan. Ini artinya kita dituntut punya kebenaran yang lebih dari sekedar patuh sama aturan. Kebenaran yang datangnya dari dalam. Perbandingannya jelas banget di sini. Coba lihat, standar yang lama fokusnya ke tindakan luar. Aturannya, jangan membunuh. Tapi, standar yang lebih tinggi itu fokusnya ke dalam, ke hati. Aturannya jadi, jangan menyimpan amarah. Kenapa? Karena amarah itu akarnya pemburuan kan? Jadi poin pentingnya di sini adalah pergeserannya. Dari sekedar ngontrol apa yang kamu lakukan, jadi benar-benar ngecek siapa diri kamu sebenarnya. Oke, mungkin ini kedengarannya agak abstrak ya, standar yang lebih tinggi. Tapi tenang, ada contoh yang konkret banget loh. Contoh yang bisa kita terapkan yang nunjukin gimana sih bentuknya ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Prinsipnya itu simple banget, tapi dalam. Hubungan kamu dengan orang lain itu lebih penting daripada ritual kamu. Jadi sebelum kita ngelakuin ibadah atau kewajiban lainnya, ada satu PR yang harus diselesain dulu. Benerin hubungan yang lagi rusak. Ini nunjukin kalau kebenaran sejati itu nggak bisa dipisahin dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk kita bedah prosesnya langkah demi langkah. Ini keren banget. Coba bayangin ya, kamu lagi di tengah-tengah ibadah, lagi mempersembahkan sesuatu di altar. Ini kan momen sakral ya. Terus tiba-tiba kamu ingat, gue kan lagi ada masalah sama si A. Nah perintahnya itu radikal banget. Lihat langkah ketiga, tinggalkan persembahanmu di situ. Terus langkah keempat, pergi dan berdamai dulu sama dia.
Baru setelah itu, di langkah kelima kamu boleh balik lagi dan lanjutin ibadahmu. Ini nunjukin betapa seriusnya standar yang lebih tinggi ini. Urusan sama manusia harus beres dulu. Jadi intinya nih bukan cuma soal nungguin rasa marahnya hilang sendiri, bukan pasif. Standar yang lebih tinggi ini menuntut kita buat proaktif. Kita yang harus nyari, kita yang harus deketin, kita yang harus berusaha benerin hubungan yang retak itu. Inilah yang namanya kebenaran dalam tindakan. Nah, kita sudah jalan-jalan nih, dari standar paling dasar sampai ke standar yang lebih tinggi, yang fokusnya ke hati dan rekonsiliasi. Sekarang pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Ini bukan lagi soal teori kan, tapi soal praktek. Jadi, coba deh pikirin, apa satu langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini untuk memulai perjalananmu menuju standar yang lebih tinggi itu? Coba direnungkan ya, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.